Video amatir warga dan kamera CCTV merekam aksi kelompok gangster bersepeda motor saat menyerang permukiman warga Kampung Makassar, Jakarta Timur. Kelompok remaja ini membuat kericuhan di permukiman warga dengan kembang api yang diletuskan ke arah warga. Sekelompok remaja pun menjadi sasaran. 2 orang warga terkena sabetan celurit saat mencoba melarikan diri meminta pertolongan warga sekitar. Para pelaku juga merampas ponsel para korban. Iya, dia datang sini, ternyata bukan EKP ya. Anak-anak muda bang, bawa celurit pada nanya ke sini. Ya pikir ya, kita jawab bertiga bukan ya kan, bukan, tetap dibacokin bang. Akibat serangan ini, warga Kampung Makassar dibuat resah. Para korban pun melapor aksi penyerangan ini ke Mapolsek Makassar, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga korsleting arus pendek listrik saat ditinggal mudik pemiliknya, sebuah rumah di Samarinda, Kalimantan Timur hangus terbakar. Api dengan cepat merembet dan juga turut membakar 5 rumah lainnya. Kebakaran melanda sebuah rumah di Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda. Api dengan cepat membesar dan merembet ke bangunan lainnya lantaran lokasi kebakaran berada di permukiman padat penduduk. Kobaran api bermula di rumah kosong yang ditinggal pemiliknya mudik lebaran. Cuma di sini api sudah jadi besar, sudah jadi besar. Jadi kita tidak tahu, anunya itu panik semua kan, masyarakat langsung panik. Pemadam lambat datang, jadi gitu cerita. Petugas kebakaran dan juga relawan berjibaku memadamkan api. Sejumlah mobil tangki dan mesin portable digunakan untuk memadamkan api. Setelah 2 jam, api berhasil dipadamkan. Dari data sementara, 5 rumah hangus terbakar. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Jadi 65 pemukiman dan mengakibatkan 5 buah rumah untuk data sementara yang terbakar, dan ada 3 korban dari relawan luka bakar, sesak napas, dan 1 masyarakat yang lagi stroke dan sesak napas. Sementara pasien dibawa ke rumah sakit. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Kini polisi masih melakukan penyelidikan terkait penyebab kebakaran. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Pemirsa, gudang limbah pabrik dan 3 unit truk habis terbakar di Batu Karut, Anjarsari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. 8 unit kendaraan pemadam kebakaran dikerahkan untuk padamkan api. Gudang limbah pabrik sepatu dan 3 truk habis terbakar di Desa Batu Karut, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis pagi. Kebakaran berawal dari percikan api yang membesar dan dengan cepat menghanguskan komplek gudang limbah pabrik. Besarnya kobaran api membuat warga resah karena berdekatan dengan perkampungan warga. Api sulit dipadamkan karena banyaknya bahan yang mudah terbakar, beracun dan berbahaya atau B3. 8 unit pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Untuk pemadaman kita memang sebenarnya Pak jurnalis juga tahu sendiri, karena kebakaran yang untuk sebelah adalah B3, jadi sulit. Iya. Untuk pemadamannya. B3. Kita pemadaman pakai air itu akan mengerut dan menjadikan keras badan. Perlu ekstra juga, kurang lebih 7-8 unit kendaraan dari Kabupaten Bandung. Oh, mobil yang kebakar? Mobil yang kebakar? Mobil kebakaran, mobil yang kebakar, belum kita prediksi atau ya, ini. 3 kendaraan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Bandung, Jawa Barat, Saufat Endrawan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, 7 pemudik meninggal dunia dan belasan lainnya terluka dalam kecelakaan tunggal bus Rosalia Indah di Tol Batang, Semarang. Penyebab kecelakaan diduga karena sopir bus mengalami microslip atau sempat tertidur lelap beberapa saat.
Wanita ini menangis histeris setibanya di Rumah Sakit Islam Kendal, Jawa Tengah saat mengetahui anggota keluarganya menjadi korban kecelakaan bus Rosalia Indah. Bus Rosalia Indah tujuan Jawa Timur mengalami kecelakaan di Tol Batang Semarang, kilometer 370A, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah pada Kamis pagi. Bus yang mengangkut 32 penumpang tiba-tiba keluar jalur dan masuk ke parit. Akibatnya 7 orang meninggal dunia dan sudah teridentifikasi. Dan 15 orang mengalami luka berat dan ringan tengah dirawat di Rumah Sakit Islam Weleri. Sedangkan sopir bus Rosalia Indah yang diduga tertidur lelap beberapa saat sudah diamankan. Seluruh penumpang yang menjadi korban kecelakaan Rosalia Indah di kilometer 370A Tol Batang Semarang, Jawa Tengah terjamin oleh Jasa Raharja. Sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 15 Tahun 2017, korban meninggal dunia mendapat santunan sebesar 50 juta rupiah yang diserahkan kepada ahli waris. Sementara korban luka-luka mendapat jaminan biaya perawatan sebesar maksimal 20 juta rupiah yang dibayarkan kepada pihak rumah sakit tempat korban dirawat. Santunan yang diberikan ini untuk meninggal dunia adalah langsung diberikan 50 juta kepada ahli waris. Dan sudah langsung ditransfer ya, jadi yang 4 ini tidak lama ya, begitu hari ini dikonfirmasi mereka membuka rekening dan kemudian untuk luka-luka dengan maksimal perawatan 20 juta dan kita lihat semua ini sudah selesai semua, tadi sudah dilakukan tindakan dan mereka juga tetap nanti bisa melakukan rawat jalan. Jasa Raharja terus mengingatkan para pengguna jalan raya agar senantiasa waspada dan hati-hati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah terjadi kecelakaan 2 unit. Kepada penyelenggara angkutan umum juga diimbau untuk memastikan armada yang digunakan dalam keadaan baik serta pengemudi dengan kondisi fit. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, bus PO Rosalia Indah mengalami kecelakaan tunggal di kilometer 370+200 jalur A Tol Batang Semarang, Jawa Tengah. Dan berikut kronologi kecelakaan yang terjadi pada Kamis 11 April pagi. Bus Rosalia Indah Executive Class dengan nomor lambung 402 melaju dari arah barat ke timur. Bus mengangkut 32 penumpang dengan 1 sopir dan juga 1 kondektur. Sekitar pukul 6:35 waktu Indonesia Barat, pemirsa, diduga sopir mengantuk hingga mengakibatkan hilang kendali. Bus keluar jalur dan masuk ke parit sepanjang 200 meter. Pemirsa, kecelakaan tunggal yang melibatkan bus Rosalia Indah yang diduga akibat sopir yang mengantuk mendapat sorotan. Pengamat transportasi Joko Setijowarno menyebut perusahaan harus dapat mengoptimalkan sistem manajemen keselamatan karena pada dasarnya pengemudi sudah diatur waktu kerjanya. Tapi tiap 4 jam dia harus istirahat selama 30 menit. Itu aturan bakunya. Nah, dalam operasionalnya tentunya kalau perjalanan jarak jauh, ya harusnya 2 pengemudi. 2 pengemudi dengan kompetensi yang sama. Jadi bukan istilahnya supir cadangan, itu enggak. Dua-duanya kompetensinya sama. Nah, oleh sebab itu tinggal diatur aja perjalanannya itu. Tapi memang saya lihat di akhir-akhir ini cukup banyak kecelakaan itu nggak hanya di Batang yang sekarang dari pagi terjadi. Kemarin juga ada tuh yang di Jawa Barat ya. Nah, yang bisa antisipasi tentunya ya para pengemudi sendiri bagaimana mengatur. Memang di setiap perusahaan itu ada namanya sistem manajemen keselamatan. Ya. Itu yang mengatur dan bagaimana memberikan pedoman pada pengemudi daerah mana dia istirahat. Ya sebenarnya kalau pengemudi seperti ini, entah itu kendaraan umum atau pribadi, kalau lelah itu ya mesti dia istirahat obatnya. Jadi bukan minum kopi atau kasih asupan lainnya, enggak, dia harus istirahat. Kecelakaan maut di kilometer 370 Tol Trans Jawa menewaskan 7 orang penumpang. Dan untuk mengetahui update saat ini di Rumah Sakit Islam Weleri Kendal, sudah ada rekan Edi Prayitno. Selamat pagi, Edi. Seperti apa kondisi para korban di sana saat ini? Oke, selamat pagi rekan Cikal dan Yasmin.
Untuk saat ini kondisi di Rumah Sakit Islam Weleri Kendal, seluruh jenazah sudah dibawa pulang oleh keluarganya. Terakhir tadi diambil sekitar pukul 2.30. Sementara korban luka-luka sebagian sudah diperbolehkan pulang melakukan rawat jalan. Sementara yang masih menjalani rawat inap itu masih ada sekitar 4 orang. Demikian. Oke, Edi, ini kalau dari informasi yang beredar saat ini, sopir busnya ini masih dalam perawatan dan belum bisa diperiksa oleh pihak kepolisian. Update terkini seperti apa? Ya, sampai saat ini memang saya sendiri belum bisa masuk ke ruang perawatan sopir karena tidak diperkenankan karena ini waktu masih pagi dan butuh pasien untuk beristirahat. Jadi kita belum bisa meminta keterangan dari sopir termasuk korban yang luka yang lain yang masih dirawat di Rumah Sakit Islam Weleri Kendal. Demikian, Mas. Ya, Edi, terakhir mungkin update dari pihak kepolisian ini seperti apa terkait dengan kasus ini? Ya, untuk 7 jenazah korban kecelakaan, satu persatu sudah diambil. Pertama, korban yang diambil adalah korban yang berusia 1 tahun yang lepas dari gendongan orang tuanya. Kemudian selanjutnya korban lainnya juga diambil. Terakhir tadi sekitar pukul 2.30 seluruh jenazah korban kecelakaan sudah dibawa pulang oleh keluarganya masing-masing. Sementara ada beberapa korban luka yang juga dirujuk ke rumah sakit yang ada di daerahnya masing-masing untuk memudahkan perawatan keluarganya. Demikian, Mas. Oke, mungkin terakhir, Edi, untuk update korban sendiri, ini untuk jumlahnya 7, terdiri dari perempuan berapa dan laki-laki berapa? Ya, untuk data terakhir bahwa korban meninggal ada sekitar 7 orang, 3 laki-laki dan 4 perempuan. Sementara korban yang luka parah masih menjalani perawatan insentif, masih menunggu perkembangan lebih lanjut untuk pemeriksaan lebih lanjut karena kondisi korban masih belum sadarkan diri. Sementara untuk yang lainnya sudah berbulan pulang, termasuk juga sopir juga masih dirawat. Demikian, Mas. Oke, baik, Edi. Terima kasih atas laporan Anda. Kami akan tunggu kembali update selanjutnya dari Rumah Sakit Weleri. Terima kasih. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya di mana terkait kecelakaan lalu lintas yang terjadi di kilometer 58 Tol Jakarta Cikampek yang menelan 12 korban jiwa. Komite Nasional Keselamatan Transportasi mengungkap salah satu penyebabnya. Ya, pemirsa, salah satu penyebab kecelakaan lalu lintas yang menewaskan 12 penumpang di kilometer 58 Jakarta Cikampek adalah pengemudi atau sopir kendaraan bekerja melebihi batas waktu. Sopir kendaraan bekerja melebihi waktu yang telah ditentukan sehingga membuat pengemudi kekurangan waktu istirahat. KNKT mengimbau para pengemudi untuk berkonsentrasi dalam mengemudikan kendaraan. Sementara itu, pemirsa, Jasara Harja menanggapi kritik Organda yang menilai tidak seharusnya memberikan santunan kepada kecelakaan yang melibatkan kendaraan umum gelap, tak resmi dan juga tak bayar pajak dalam peristiwa kecelakaan maut Tol Jakarta Cikampek kilometer 58. Rifan Purwantono, Dirut Jasara Harja menegaskan pemberian santunan kepada korban sudah memenuhi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang angkutan jalan yang mengatur dana wajib kecelakaan lalu lintas jalan. 8, ya, secara faktual hukumnya itu adalah sebuah kecelakaan yang kecelakaan lebih dari 2 kendaraan. Ketika lebih dari kendaraan, maka ini masuk dalam faktual hukumnya adalah memenuhi 34. Jadi ini adalah bentuk pentingnya tadi Pak Menhub menyampaikan bahwa masyarakat juga harus tahu mengendarai kendaraan itu travel yang seperti apa. Apakah ini adalah resmi atau tidak, ada perlindungan atau tidak kepada penumpangnya. Pemirsa, sebuah mobil sport menabrak pengemudi ojol dan pedagang kopi keliling di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Akibat kejadian itu, pemirsa, 3 orang mengalami luka dan dirawat di Rumah Sakit Fatmawati. Sebuah mobil sport tersangkut di trotoar pasca menabrak pengemudi ojek online dan pedagang kopi keliling. Warga yang ada di sekitar lokasi pun langsung berusaha menyelamatkan para korban. Kejadian ini terjadi di kawasan Bundaran Pondok Indah, Kebayoran, Jakarta Selatan. Polisi yang datang langsung mengevakuasi korban dan pengemudi. Yang dalam proses pemeriksaan baik pengemudi, kemudian ada 3 orang korban, 2 dari ojol,
kemudian 1 dari pedagang kopinya. Ketiga korban sedang dirawat di Rumah Sakit Fatmawati. Itu dugaannya memang pengemudi mobilnya lagi ngedrip atau seperti apa? Oh enggak dong. Ini masih kita dalami ya, masih kita dalami berdasarkan hasil pemeriksaan dari saksi-saksi maupun CCTV di TKP. Ini masih dalam penanganan. Diduga pengemudi gagal melakukan aksi drift hingga akhirnya menabrak para korban. Saat ini ketiga korban kecelakaan menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati, Jakarta Selatan. Pemerintah melaksanakan evaluasi arus mudik Idul Fitri 2024. Secara garis besar, pemirsa, pelaksanaan mudik tahun ini dinilai lebih baik dari tahun sebelumnya. Evaluasi secara umum, penanganan mudik tahun ini lancar dan ada perbaikan-perbaikan dari banyak sisi, tetapi juga tentu saja masih ada beberapa permasalahan, terutama diakibatkan oleh kenaikan jumlah pemudik. Kemudian yang kedua, angka kecelakaan juga mengalami penurunan. Nanti Pak Dirut Jasa Raharja hadir di sini, mungkin nanti bisa menyampaikan secara lebih rinci, mulai dari jumlah kecelakaan, kemudian korban yang meninggal, korban luka, dan juga mengalami penurunan, termasuk pembayaran angsuran dari Jasa Raharja juga mengalami penurunan. Ini kenapa saya sampaikan, tentu saja indikator utama kita adalah soal ini, mengingat tema mudik kita seperti yang disampaikan oleh Pak Menhub,